Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin syuhada wal salihin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa muallimina fid din wa dhul huquqi alaina. وجميع من علمنا وعجزنا ووصونا ونصرنا ثم إلى حضرة خليل محفوظ بن عبد الحليم وأوصله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله وحده wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat di dunia dan insya Allah nikmat di akhirat. Karena Allah memberikan nikmat kepada kita tidak pernah putus, senantiasa nyambung, maka sebaiknya kita mengucapkan puji syukur itu jangan pernah putus dan harus selalu nyambung. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan ini saya akan menceritakan sedikit tentang salah seorang wali Allah. Wali Allah namanya Hatim Al-Asham. Salah satu konsep pemikiran beliau itu akan saya bahas pada kesempatan ini, yakni tentang menyucikan hati. Menyucikan hati. Kata suci itu kalau mendapatkan awalan menjadi menyucikan, menyapu, menyeka. Ya, jadi kalau awalan itu menjadi mensucikan itu kayaknya menurut kaidah bahasa keliru ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, nama lengkapnya itu adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Kemudian beliau itu dikenal dengan nama Hatim Al-Asham karena beliau pernah untuk menjaga wibawa seorang wanita, beliau itu pura-pura tuli. Ya, jadi suatu ketika Hatim Al-Asham ini mendengar wanita di hadapannya, karena beliau itu punya kedai, beliau itu berjualan, wanita tanpa sengaja dia kentut, suaranya keras. Kemudian karena keras wanita ini malu, wajahnya memerah karena dilanda rasa malu, maka wajahnya itu kayak nggak kepalang gitu rasa malunya. Kemudian Imam Hatim Al-Asham ini karena saking bijaknya, beliau itu pura-pura tuli. Yang keras saya nggak mendengar, karena melihat Imam Hatim Al-Asham ini tidak mendengar, wanita itu agak lega, kemerahan di wajahnya itu mulai mereda. Dan pura-pura tulinya Imam Hatim Al-Asham ini tidak sebentar, supaya tidak diketahui bahwa beliau itu pura-pura tuli. Ini berlangsung selama 15 tahun sampai wanita itu meninggal dunia. Ya. Kemudian Imam Hatim Al-Asham ini dikenal sebagai seorang ahli sufi. Sufi itu artinya dari kata sufah. Sufah itu orang yang memakai baju putih. Jadi orang-orang sufi itu orang yang berusaha menjaga dirinya dari noda.
noda dan dosa. Imam Hatim Al-Asam ini pernah bilang, apa yang menjadi keinginanmu? Aku kepingin hidup ini sehat dari pagi sampai sore. Kamu kan sudah sehat? Enggak. Aku ingin terjaga. Sehat itu maksudnya jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Kalau orang-orang tasawuf itu karena saking hati-hatinya orang-orang tasawuf, seandainya dia diberi uang, itu tanya, uang ini dapatnya dari mana? Siapa yang memberi? Kemudian kalau yang memberi ini si A, dia perlu tahu si A ini dapatnya dari mana. Kemudian si A ini dapatnya dari si B ini uangnya itu dari mana. Termasuk kalau orang-orang tasawuf ini mau membeli ayam potong, ini perlu tahu ayam potong diberi pakan apa, terus kemudian disembelih di mana, yang nyembelih siapa. Ya, kalau ternyata meragukan, maka dia nggak mau membeli, nggak mau makan. Ya, jadi dia lebih sreg kalau dia itu nyembelih sendiri sehingga tahu prosesnya dan dia yakin keabsahannya. Ya, orang-orang sufi itu seperti itu. Imam Hatim Al-Asam ini wafatnya tahun 237 Hijriah. Kemudian jadi 200 tahun setelah Rasulullah. Karena beliau itu seorang sufi, pernah memberikan pengajiannya itu terkait dengan kesufiannya, terkait dengan risalah hati. Kemudian suatu ketika ada salah satu pendengarnya yang mendengarkan pengajian ini seorang ahli fikih, namanya saja orang ahli fikih, maka dia akan melihat sesuatu itu tergantung dari sudut mana dia melihat. Karena ahli fikih maka dia itu meninjaunya dari segi fikih. Namanya Asim bin Yusuf. Asim bin Yusuf bertanya kepada Imam Hatim, ya Syekh, bagaimana cara Anda melaksanakan sholat? Imam Hatim sebagai ahli tarekat dan ahli syariat menjawab, ketika masuk waktu sholat aku berwudu dengan 2 wudu. Yang pertama wudu lahir dan yang kedua wudu batin. Wudu lahir itu syariat dan wudu batin itu adalah hakikat. Ya. Asim bin Yusuf sebagai santri yang berkonsentrasi pada fikih, ya, agak terkejut karena selama ini kita kan memahami wudu itu ya itu aja, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, ini adalah fi'il madi, fi'il lampau atau past tense, ya, tapi bermakna future, bermakna fi'il madi. Idza kumtum ila sholati, jika kamu akan mendirikan sholat, falsilu wujuhakum, maka basuhlah. Falsilu, maka basuhlah, wujuhakum, mukamu. Falsilu itu fi'il, wujuhakum itu maf'ul, objeknya. Maka basuhlah wajahmu, wa aidiyakum, karena maf'ul itu maka harus dibaca nasab, wa aidiyakum, dan tanganmu, kedua tanganmu, ilal marofik, sampai siku. Jadi membasuh tangan itu dari telapak tangan baru ke siku. Kita banyak yang seringkali kita itu terbalik, sikunya dulu baru ke tangan. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah bi. Ini yang luar biasa dari Al-Quran untuk membedakan mengusap dengan membasuh, itu Allah menggunakan kata bi. Biru'usikum, sehingga ru'usi di situ dibaca majrur. Ya, biru'usikum, dengan kepalamu, usaplah dengan kepalamu. Wa arjulakum, di sini arjul itu dibaca
nasab lagi, berarti atofnya itu kepada membasuh. Jadi kaki itu bukan diusap tapi dibasuh, karena atofnya kepada sebelumnya, fagsilu. Ya, ini yang luar biasa dari Al-Quran. Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban, apabila kalian berjunub, fattoharu, maka sucikan. Cara bersucinya itu dengan mandi. Wa in kuntum mardo, atau pada saat Anda sakit ini menurut para ulama sakitnya tidak boleh tersentuh air, ya. Au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian yang mana tidak mendapatkan air, sebab di Jazirah Arab itu kan sulit mendapatkan air. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau setelah buang air besar. Aula mastumun nisa, atau lamasa itu artinya menyentuh perempuan. Para ulama sepakat artinya menyentuh ini bukan hanya sekedar senggolan, tapi berhubungan suami istri. Falam tajidu ma'an, kemudian tidak menemukan air, fatayammamu, maka tayamumlah, so'idan thayyiban, dengan debu yang bersih, famsahu biwujuhikum, dengan mengusap wajahmu, wa aidiyakum, dan kedua tanganmu, minhu, dari debu tersebut. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaj, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, artinya kita diberi kemudahan. Kalau memang nggak nemu air ya sudah, tayamum aja pakai debu, ya. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, walaki yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah ingin menyucikan kamu, membersihkan kamu, waliyutimma ni'matahu, dan ingin menyempurnakan nikmatnya, alaikum, terhadapmu, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur, ya, supaya kamu bersyukur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itu kalau kita bersuci secara syariat. Sekarang kita akan mulai membahas tentang bersuci secara hakikat, karena Imam Hatim ini kan orang yang ahli tasawuf, maka dia itu tidak hanya syariatnya saja yang dipenuhi, tapi hakikatnya juga. Bersuci tidak hanya bersuci fisiknya, tapi batinnya juga, ya. Kemudian Imam Hatim menjelaskan bahwa kalau wudhu batin harus mencuci hati, ya. Mencuci hati itu salamatus sodri, dengan 7 hal. Yang pertama, dicuci dengan rasa penyesalan atau nadamah. Kita harus punya rasa menyesal. Menyesalnya itu karena apa? Karena kita pernah melakukan kesalahan atau sering melakukan kesalahan. Ya, Nabi yang terkenal sangat menyesal dengan apa yang sudah dilakukan itu adalah Nabi Nuh. Jadi Nuh itu ada sebutan karena kebiasaannya Nabi Nuh yang menangis. Tangisannya itu yang menjadi panggilan untuk Nabi Nuh. Ya. Menyesal karena pernah menghina seekor anjing yang wajahnya jelek. Nabi Nuh dalam hati itu bergumam, kok jelek sekali wajah anjing ini. Tapi anjing itu spontan berkata kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kamu ini menghina saya atau menghina pencipta saya? Saya tidak pernah minta diciptakan dengan wajah seperti ini. Kalau kamu menghina saya, berarti kamu sudah menghina pencipta saya. Dengan ucapan anjing ini, Nabi Nuh tersadar. Sejak saat itu setiap kali ingat hal ini, Nabi Nuh langsung menangis. Tangisannya ini yang menjadi panggilan Nabi Nuh. Jadi kalau kita mau mensucikan hati, yang pertama kita harus ada penyesalan. Sayyidina Umar itu juga pernah menyesal
Menyesal karena beliau itu pernah lalai melaksanakan sholat asar karena disibukkan oleh dunia. Beliau itu punya kebun kurma yang begitu luas, kemudian di situ ada juga sumber air, sehingga sumber air ini dipakai untuk nyirami tanaman-tanaman itu. Saat itu Sayyidina Umar keliling untuk memeriksa, khawatir ada salah satu tanaman kurmanya yang belum tersiram, itu kan bisa menyebabkan mati kan begitu. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar kok bertemu dengan serombongan orang, kemudian ditanya, dari mana kok bareng-bareng? Mereka menjawab, kami baru pulang dari jamaah sholat asar. Sayyidina Umar merasa ditampar karena dengan sibuknya melihat kebun kurmanya, beliau tidak ikut sholat jamaah asar. Beliau menyesal karena saking menyesalnya beliau, kebun kurmanya itu diwakafkan. Saya wakafkan kebun kurma saya ini untuk orang miskin. Ya, itu salah satu bentuk penyesalan. Ya, sehingga apa yang melalaikan itu tidak melalaikan lagi. Ya, terus kemudian yang kedua, cara mensucikan hati, menyucikan hati, ya, hati itu harus dicuci dengan taubat. Kalau kita menyesal pernah melakukan suatu hal, maka kita harus bertobat. Taubat itu tidak boleh mengulang lagi. Namanya taubatan nasuha, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillah nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, berarti konteks kalimat ini hanya untuk orang yang beriman. Kalau tidak beriman ya sudah, tidak usah mengikuti ini. Tubuh, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, taubat yang tidak diulangi lagi. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Artinya dengan taubat itu maka kesalahan kita itu akan ditutupi oleh Allah dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai. Ya. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Rabb, sempurnakan bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi seseorang meskipun sebanyak apapun dosanya, kalau dia bertaubat dan taubatnya memang benar-benar taubatan nasuha, tidak diulangi lagi, maka niscaya Allah akan mengampuninya, benar-benar mengampuninya sebesar apapun dosanya. Kalau memang benar-benar bertaubat. Lain halnya kalau tobatnya itu ya tobat tapi tomat katanya. Ya, kalau habis tobat kumat lagi, Allah tidak akan mengampuni lagi, karena habis tobat itu kumat lagi. Kemudian cara menyucikan hati yang ketiga itu dicuci dengan meninggalkan cinta dunia. Meninggalkan kecintaan akan dunia atau tarku hubbid dunia. Meninggalkan, karena kenapa? Li'annahu ra'su kulli khoti'atin, karena mencintai dunia ini adalah asal mula dari semua kesalahan. Sayyidina Umar menyesal karena beliau cinta dunia, sehingga
terlambat melaksanakan sholat asar berjamaah. Ya. Hubbid dunya itu akan melahirkan penyesalan, akan melahirkan kesalahan-kesalahan besar. Orang yang melakukan kesalahan, mereka korupsi, mereka mencuri, mereka punya ambisi yang berlebihan, itu karena kecintaannya kepada dunia. Kemudian menyucikan hati yang keempat dengan menjauhkan diri dari suka kekuasaan atau hubbir riasah. Hubbir riasah itu atau kecintaan kepada kekuasaan. Hampir semua orang itu kepingin untuk berkuasa. Ya, sudah punya kekuasaan, dia akan menginginkan kekuasaan yang lebih besar. Dia asalnya ketua RT, kemudian dia kepingin lebih tinggi lagi menjadi ketua RW. Jadi ketua RW kepingin lebih tinggi lagi, kepingin jadi kepala desa. Setelah jadi kepala desa kepingin lebih tinggi lagi, jadi bupati atau paling tidak jadi anggota DPR yang lebih tinggi lagi. DPR kabupaten lebih tinggi lagi karena masa jabatannya habis 2 periode, tidak boleh mencalonkan lagi, maka dia akan naik lebih tinggi lagi dan seterusnya. Itu berarti seseorang mencintai kekuasaan. Mencintai kekuasaan itu ada bagiannya yang sama dengan mencintai dunia. Karena mencintai kekuasaan ini kadang-kadang seseorang malah melakukan kesalahan. Dia berani menyuap kadang-kadang demi untuk memperoleh kekuasaan. Ya, kekuasaan yang menyibukkan manusia itu akan memalingkan dia dari Allah. Ya. Kemudian cara menyucikan hati yang kelima, dicuci dengan meninggalkan suka dipuji. Dia suka dipuji, punya kelebihan, punya prestasi, seseorang itu kan senang dipuji. Tapi kecintaan terhadap pujian ini kadang-kadang berbahaya. Khalifah Harun ar-Rasyid itu pernah bertemu dengan seorang yang dikatakan majnun, gila. Dia mengkritik habis Khalifah Harun ar-Rasyid. Katanya Khalifah Harun ar-Rasyid itu lalai. Lalai kepada apa? Saat itu punggawa kerajaannya, para menterinya, Khalifah Harun ar-Rasyid itu sempat marah kepada orang gila ini. Karena dia itu kok menghina raja mereka. Khalifah Harun ar-Rasyid dianggap lalai karena melupakan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid itu akan mati. Kamu lalai akan kematian itu. Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya merenung, benar apa yang dikatakan orang ini, walaupun orang ini dikatakan gila, karena dia ngomong seomong itu orang tidak pada umumnya. Nah, Khalifah Harun ar-Rasyid justru senang kepada orang yang seperti ini. Khalifah Harun ar-Rasyid itu lebih takut kepada mereka yang dekat selalu memuji, itu berbahaya. Karena itu akan menjerumuskan, akan meracuni kita dengan hal-hal yang membuai. Sehingga orang-orang yang mengkritik dengan cara seperti itu lebih disukai oleh Harun ar-Rasyid. Dan orang seperti itu biasanya tidak mau diberi fasilitas, diberi kehidupan yang layak, itu tidak mau biasanya. Makanya disebut majnun karena seperti itu. Ya, majnun atau bahlul. Ya. Kemudian cara menyucikan hati yang keenam, yakni mencuci hati dari dendam atau tarkul hikdi. Semua orang itu punya dendam. Kalau ada orang yang pernah berbuat salah kepada kita, ya maka kita akan punya dendam, ada keinginan untuk membalas. Ya. Hati yang punya dendam itu berarti hatinya masih ada kotor. Maka Imam Hatim menyampaikan kepada kita, kalau mau sholat itu mestinya bukan hanya dengan wudhu yang
ada dalam Al-Quran itu kan hanya syariat. Hakikatnya kita harus membersihkan diri dari dendam, membersihkan diri dari suka dipuji, ya. Dengan kita menghilangkan dendam, kita berlapang dada terhadap kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap kita. Itu menunjukkan bahwa kita bersabar, ya. Kita bersabar terhadap orang lain yang sudah menyakiti kita atau hamlul adza, mereka itu menyakiti kita, tapi kita bersabar, tidak ingin membalas. Ya, salah satu ulama yang pernah melakukan ini, tidak punya dendam, seperti kita tahu Al-Maghfurlah Gus Dur itu pernah disakiti, tapi nggak ada keinginan untuk membalas, mengikhlaskan. Beliau pernah dipecat dari PKB, ya bayangkan Gus Dur yang mendirikan PKB, tapi beliau itu dipecat, ya. Kemudian pendukungnya itu kepingin membalas apa yang dikatakan Gus Dur, sudah jangan dibalas. Dan semua pendukungnya itu takzim kepada beliau, tidak melakukan apa-apa karena tidak boleh membalas. Akhirnya kebanyakan dari mereka itu keluar dari PKB. Ini salah satu sebab kenapa PKB itu pecah. Sebenarnya kalau seandainya saat itu tidak terjadi pepecahan, insya Allah suara PKB akan begitu besar. Ya, ini mungkin salah satu bentuk khitoh NU seperti ini. Jadi NU itu kan punya khitohnya NU itu sebagaimana disampaikan Kiai Ahmad Siddiq. NU itu tidak kemana-mana, tapi NU itu ada di mana-mana. Artinya di semua partai itu seharusnya NU ada. Kenapa Gus Dur dulu mendirikan PKB? Karena Gus Dur melihat dari partai politik yang ada itu tidak bisa menampung aspirasinya orang NU sehingga mendirikan PKB. Tapi kemudian pada gilirannya PKB pun itu tidak bisa memuaskan NU. Makanya kembali ke khitoh, artinya NU itu boleh di mana-mana, ya, dan tidak kemana-mana. Artinya NU tidak mengarah kepada satu partai saja, kan begitu. Kemudian yang ketujuh, menyucikan hati, yakni menyucikan hati dengan tarkul hasad, meninggalkan hasud. Kita punya rasa iri, ya, itu wajar karena manusia. Ada orang iri melihat orang lain lebih pintar, itu wajar. Ada orang iri melihat orang lain itu lebih kaya. Rasulullah bersabda, la hasada illa fisnatain. Kita boleh iri, boleh hasud itu hanya ada dalam dua hal. Rajulun atahullahu malan, orang yang diberi harta, fasalatahu ala halakatihi fil haq. Kemudian hartanya dihabiskan untuk kebenaran di jalan Allah. Kita iri terhadap orang seperti ini boleh. Kalau iri kepada kekayaannya saja itu tidak boleh. Tapi kalau iri dia menghabiskan hartanya di jalan Allah itu boleh kita iri. Wa rajulun atahullahul hikmah, dan orang yang diberi kebijakan, wa huwa yakti biha wa yu'allimuha. Dia itu menetapkan hukum berdasarkan kebijakan ilmunya dan mengamalkan ilmunya dengan cara mengajarkan kepada orang lain. Kepada dua golongan ini kita boleh iri, kepada yang lain kita tidak boleh. Ya, pinter tapi kemudian minteri orang ini tidak boleh kita. Oh, iku kok cek pintere. Ya, boleh kita iri kepada mereka kalau mereka itu menetapkan hukumnya dengan kepintarannya, dengan kepandaiannya, dan mengajarkan ilmunya, itu boleh kita ireni. Kemudian Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita kenapa kok sebaiknya meninggalkan hasud? Karena hasud itu sebagaimana pernah disampaikan oleh Rasulullah, hasud itu seperti api yang bisa membakar kayu. Jadi pahala yang kita kumpulkan itu bisa terbakar oleh hasud yang bisa kita lakukan. Artinya pahalanya itu sia-sia, musnah, habis, ya.
Kemudian Asim bertanya lagi kepada Imam Hatim, bagaimana cara melakukan sholat? Imam Hatim Al-Asam berkata, ya, ketika memulai sholat, aku merasa Ka'bah di depanku. Jadi beliau itu kalau sholat, setelah membersihkan semuanya, ya, membersihkan dari sifat-sifat yang tidak baik tadi, Imam Hatim itu kalau sholat seperti melihat Ka'bah di depannya. Kemudian surga di kananku, ada surga di kanan. Bayangkan sebelah kanannya ini ada surga. Bagaimana kita bisa tidak khusyuk kalau sebelah kanannya itu ada surga yang kita harapkan. Kemudian neraka di kiriku, kita membayangkan pada saat sholat itu ada neraka di sebelah kirinya, ada api yang membakar. Ya, itu yang membuat kita jadi khusyuk kan di situ. Kemudian ada Shiratal Mustaqim di telapak kaki. Saat itu kita sedang berada di atas Shiratal Mustaqim. Ya. Dan malaikat Israel menunggu di belakangnya siap mencabut nyawa. Ya. Jadi kalau kita kepingin khusyuk dalam sholat, kita membayangkan ada Ka'bah di depan kita, kemudian sebelah kanan ini ada surga. Bayangkan kita diiming-iming surga sebelah kanan, kemudian kita diancam dengan neraka sebelah kiri, kita seakan-akan menginjak di atas Shiratal Mustaqim, dan di belakang kita ada malaikat Israel yang siap mencabut nyawa. Jadi itulah yang dilakukan Imam Hatim kalau melaksanakan sholat, sehingga sholat beliau itu sangat khusyuk. Ya. Inilah praktik qasrul amal, artinya kita tidak usah berpanjang-panjang angan, ya, kita tidak usah memiliki angan-angan yang panjang, pendek-pendek aja angan-angannya. Yang penting target kita melakukan kebaikan, kita kepingin masuk surga. Jadi dalam sholat pun kita bisa khusyuk sedemikian rupa kalau kita bisa menggunakan konsepnya Imam Hatim ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mungkin pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang konsep pemikiran Imam Hatim ini. Ada beberapa konsep pemikiran Imam Hatim tentang kehidupan dunia ini. Beliau itu pernah belajar, ya, kepada Syekh Shakik Al-Bahli di Afghanistan. Beliau itu 33 tahun belajar, ya. Kemudian ditanya, apa yang sudah kamu dapatkan setelah 33 tahun belajar kepadaku, katanya Imam Shakik. Jawabannya Imam Hatim, saya mendapatkan 8 hal. Ya, ini nanti kita akan bahas pada insya Allah Rabu yang akan datang. Ya, tentu saja setelah 33 tahun hanya belajar 8 hal ini kan luar biasa. Ya, kaget gurunya, oh cuma 8, mestinya kan lebih banyak lagi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga pertemuan kita membawa manfaat, semoga Allah berkenan untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mensucikan hati kita, membersihkan amal ibadah kita sehingga tidak hangus begitu saja. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga kehidupan sosial kita, menghindari perpecahan, menghindari fitnah. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan. Ya, kita berdoa juga semoga saat ini Gus Aap yang masih terbaring sakit akibat kecelakaan bisa diberi kesembuhan. Semoga keluarga kita yang sudah meninggal dunia diampuni dosa-dosanya dan terima amal ibadahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.